Kendaraan overdimension and overload atau odol selama ini dianggap banyak merugikan pemerintah dan masyarakat. Biaya murah tapi kalau keselamatan dikorbankan, itu kan kita satu nyawa aja kan sangat berharga. Betul. Bayangin, satu korban seorang bapak yang punya anak dua, artinya ada dua orang yang jadi yatim. Padahal bapak ini tulang punggung keluarga. Artinya ada istri juga yang kehilangan suaminya. Jadi itu akan berakibat pada kemiskinan juga. Sudah tidak menjadi pemandangan yang aneh saat kita melihat truk besar dengan muatan berlebih berjalan bebas di jalan raya. Mereka yang melihat mungkin sadar akan faktor keselamatan yang terancam dengan adanya truk tersebut. Tapi tak banyak yang menyadari bahwa ada resiko lain yang juga harus mendapat perhatian besar dan menjadi pertimbangan bagi setiap individu maupun pelaku usaha yang menggunakan sistem transportasi tersebut. Mengapa ini menjadi perhatian serius pemerintah? Apa dampaknya bagi industri dan masyarakat? Serta bagaimana upaya penegakan aturan overdimension, overloading ini di lapangan? Spesial hari ini, kita akan kupas tuntas seputar kebijakan overdimension, overloading. Satu nyawa terlalu banyak, keselamatan jalan untuk Indonesia. Inilah dia Meet the People bersama Bapak Aan Suhanan dan Bapak Djoko Setiowarno. Siap Pak Dirjen, luar biasa, terima kasih sudah mau datang Pak. Waduh, apa kabar Pak? Pak Djoko apa kabar? Ayo silakan, ayo. Oke, spesial hari ini kedatangan bapak-bapak yang hebat. Pekerjaannya mengamati jalanan. Ada Bapak Dirjen Perhubungan Darat. Selamat sore, Bapak Aan Suhanan. Selamat sore, Bapak. Terima kasih sekali udah mau datang. Dan juga kita ada Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Transportasi Indonesia Pusat, Bapak Djoko Setiowarno. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar, Bapak? Terima kasih sekali udah hadir. Nah, sekarang Pak Dirjen, Pak Djoko sempat menyinggung tentang peraturan overdimension dan overloading. Jadi saya penasaran nih, saya mau nanya-nanya ke bapak-bapak nih, boleh ya? Nah, berbicara tentang overdimension dan overloading, mungkin masih banyak, bukan masih banyak lagi, banyak sekali orang bahkan nggak sadar gitu ya, dan belum benar-benar paham bagaimana sebenarnya kendaraan yang masuk ke dalam kategori overdimension itu seperti apa. Saya mau nanya ke Pak Dirjen nih, sebagai yang punya peraturan. Gimana sih Pak kategori kendaraan odol atau overdimension dan overloading ini bagaimana nih Pak? Itu sebenarnya overdimension maupun overloading itu ada dua kategori ya. Ini terkait dengan masalah penegakan hukumnya juga. Artinya ini terpisah antara overdimension maupun overloading. Overdimension sendiri kalau kita translate ke bahasa Indonesia itu ada kelebihan dimensi. Artinya kendaraan yang tidak sesuai dengan dimensi itu masuk pada pelanggarannya. Jadi dimensi ini sejak lahir lahirnya kendaraan tersebut itu sudah ada rancang bangunnya, berapa panjangnya, berapa tingginya itu sudah ada di rencana bangun, betul. Seringkali ya para pengusaha mungkin ini menambah dimensi. Kalau dimensinya tambah, artinya volume juga akan menambah nanti pada saat pemuatan. Itu yang disebut overloading. Karena sudah ada ketentuan juga untuk pemuatan, ya itu ada aturan berapa barang yang diizinkan untuk dimuat, dengan dimensi yang ada itu ada aturannya. Udah ada aturannya. Nah, kalau dari Pak Djoko sebagai praktisi yang lebih sering berhubungan langsung sama supir-supir di lapangan nih Pak, bagaimana kategori kendaraan odol ini apakah sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada di
di jalan raya itu bagaimana itu keadaan sekarang, Pak? Ya sekarang memang kecenderungannya itu mayoritas kendaraan barang kita tuh jelas dia seringnya tuh overload dulu. Overload dulu yang kelebihan muatan ya. Oke. Nah, kemudian kalau dihitung-hitung dia untungnya kurang atau pas ya, udah cari kendaraan yang over dimensi tadi. Biar lebih tambah lagi, jadi 2 kali over gitu ya. Nah, itu yang terjadi di lapangan. Ya memang ini menyebabkan ya, ini banyak kecelakaan memang. Kalau dulu itu kan sering kecelakaan itu kalau truk-truk itu biasanya di arteri itu dia nabrak. Nah, di jalan tol itu gantian ditabrak dia. Karena pasti kecepatannya itu rendah. Itu yang sering terjadi ya. Makanya ini juga Indonesia fokusnya tidak hanya di jalan raya kalau angkut barang, tapi harus melihat dari potensi lainnya. Karena kan kita tuh bukan negara kontinental, negara kepulauan. Jadi barang tidak harus semuanya fokus kepada jalan raya. Karena fokus jalan raya, dia punya keterbatasan juga, keterbatasan jarak yang ditempuh. Jadi kalau lebih 500 kilo itu nggak efektif kalau pakai truk. Gitu. Jadi harus pakai modal lainnya kan. Kira-kira 500 kilo itu gambarannya Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Tengah, Jawa Timur masih 500. Tapi kalau sudah Jawa Timur ke Jawa Barat itu mesti kendaraannya overload dulu. Kalau nggak kurang untung over dimensi, selalu begitu. Selalu begitu. Oke. Nah, untuk Pak Dirjen nih, Pak Aan nih, dari pengetahuan saya salah satu penyebab truk overload juga didukung oleh bodi yang truknya over dimensi. Jadi secara regulasinya sebenarnya mekanisme pembangunan suatu truk itu bagaimana itu, Pak? Ya. Mekanismenya. Jadi truk ini kan biasanya ya ada yang hanya sasis ya pada saat dibangun itu. Ada yang sudah pabrikan ya atau dari APM. Ini sebelum dia diregistrasi itu kita ada uji tipe. Uji tipe terhadap kendaraan yang akan diproduksi. Di situ di uji tipe itu diuji termasuk tadi dimensinya diuji sesuai dengan standar yang ada. Ya. Dari situ keluar SUT. Kemudian pada saat akan diregistrasi di kepolisian, ya akan dipasarkan, itu kita keluarkan SRUT, ya, baru bisa didapatkan di kepolisian. Ini permasalahan, ya, permasalahan yang timbul. Ini untuk overdimensi ya. Permasalahan timbul ketika rancang bangun ini sudah ditentukan dari kita, dari balai kita, pada saat di karoseri, ya, pada saat uji berkala, itu biasanya ada beberapa pengusaha yang menambah dimensi ini. Ada. Apakah dari Bapak itu pengecekannya kan setelah atau sebelum? Jadi itu sebelum tadi jadi, kan? Sebelum jadi kita diuji juga. Uji dulu. Uji laik jalan itu. Ya, itu yang keluar SUT itu, ya, surat uji tipe tadi. Betul. Clear kalau di situ saya yakin semua sesuai dengan dimensi. Pada saat sudah keluar ini. Nah, udah karena mungkin Pak Joko punya data itu saat sudah keluar sudah beroperasi. Ya, pada saat akan uji ulang, ini banyak kasus yang kita temukan ada penambahan dimensi ini. Penambahan dimensi. Ya. Padahal kita tahu untuk pelanggaran terhadap dimensi ini, overdimensi, itu termasuk pada kejahatan lalu lintas. Artinya bisa dipidana. Tindak pidana berarti ya? Masuk tindak pidana. Tindak pidana itu yang salah itu jadi yang nyetir atau pemiliknya? Barang siapa yang rubah ya. Jadi tidak hanya supir, saya kira pengusahanya. Karena supirnya kan belum tentu ngerti, Pak. Iya, pengusaha, kemudian karoseri juga itu bisa dipidana. Ini sudah banyak jurisprudensi yang sudah dilakukan ya dan sudah divonis oleh hakim. Oh jadi supirnya juga bisa kena, pengusahanya juga bisa kena, karoserinya juga bisa kena. Untuk overloading, nah itu regulasi yang ada di kita saat ini, ya saat ini itu masih dikenakan ke pengemudi untuk overloading ya. Overloading ya. Nah. Kalau overloading, tapi kan supir nih nggak tahu nih beratnya berapa. Pengusahanya main masukin aja ke belakang. Maksudnya ya namanya juga pengusaha ya. Betul. Mau kirim barang sebanyak-banyaknya. Itu bagaimana itu? Makanya juga kan Pak supirnya ya. Kita sepakat juga mungkin dengan teman-teman dari MTI, dari teman-teman asosiasi. Kita perlu ada pembenahan tata kelola angkutan logistik ini. Karena sekarang ini ada di beberapa stakeholder, kementerian lembaga,
Untuk perizinannya, untuk penentuan tarif dan sebagainya, untuk pengawasan. Jadi ini perlu ada integrasi. Itu mutlak integrasi sistem ini, sehingga kedepannya kalau sistemnya sudah bagus, tata kelola sudah bagus, ini pengawasannya juga akan lebih mudah. Dan sanksi yang diterapkan juga ini akan lebih mengena, ya. Gitu, Mas. Luar biasa. Nah, dari Pak Joko sendiri, menurut Bapak nih sekarang ini yang terjadi di lapangan over dimension atau overloading ini seberapa banyak dan datanya seperti apa, Pak? Kalau data pasti saya nggak punya. Biasanya saya ngutip dari teman-teman Korlantas ya, atau dari teman-teman perhubungan kalau ada di UPKB atau Jembatan Timbang. Ya. Tapi yang jelas itu jumlah kendaraan truk itu, ya, itu jumlahnya tidak seberapa, tapi dia angka kecelakaannya nomor 2 setelah sepeda motor. Nomor 2 setelah sepeda motor. Ya, padahal dibanding kendaraan pribadi masih banyak kendaraan pribadi, tapi kecelakaan oleh truk itu nomor 2. Itu yang jadi persoalan. Tadi saya bilang kan, jadi kalau sebelum ada tol dulu, kecelakaannya truknya nabrak, sekarang di tol, dia masuk tol, kecepatannya rendah karena over dimension overload, tabrak dari belakang. Isinya tabrak depan belakang itu cukup banyak, itu yang mengkhawatirkan. Tetapi kecelakaannya itu karena over dimension dan overload tersebut, atau jangan-jangan truk biasa juga? Karena kecepatannya rendah. Karena bisa jadi truk biasa yang memenuhi peraturan tapi pelan? Enggak. Emang benar karena truk rata-rata truk yang kecepatannya rendah tadi karena muatannya tinggi. Karena muatannya tinggi. Ya, muatannya berat kan, sehingga kecepatan dia kalau di tol itu kan minimal 80. Itu 50 sudah bagus sekali tuh. Rata-rata kurang dari 50. Udah kenceng banget udah. Udah kayak supercar itu, Pak ya. Dan sekarang yang terjadi kalau di Jawa Timur ini nabrak mobil sport sekarang. Itu yang di Jawa Timur. Teman-teman saya itu terjadi tuh. Kemarin ini teman saya semua nih yang tabrakan. Oke, saya kembali lagi. Saya tambahkan sedikit. Tadi untuk overloading itu pasti kecepatannya rendah, underspeed pasti. Tadi di tol itu minimal 80 km per jam, jadi bisa 30, 20. Itu udah nggak boleh masuk Akibatnya tol apa? Ya, Pak ya? Betul. Itu tadi tabrak belakang, ya tabrak belakang. Ditambah lagi di kita ini tidak ada bumper belakang ya, Pak. Sehingga tingkat fatalitas korban apabila sudah terlibat kecelakaan dengan angkutan barang yang overloading, pasti fatalitasnya tinggi. Artinya korbannya lebih banyak. Apalagi itu malam hari, Pak ya. Betul. Dia harus dikasih ini penanda kan, ada spotlight itu banyak yang digunakan. Kalau dia mobilnya kotak enak ya, tapi kalau terpal itu gimana caranya nempelnya? Kecelakaan malam hari. Ceper ya, itu biasa masuk kolong. Betul itu. Kenapa vitalitasnya tinggi? Karena langsung kena orang yang mengemudi ya, Pak ya. Airbag juga nggak berfungsi kan, nggak ada benturan. Terus yang kedua, kalau sudah overload ya, itu fungsi pengereman tidak akan maksimal. Fungsi pengereman tidak maksimal. Contoh kasusnya di Cipularang, kemudian Purworejo, karena bebannya berat. Rem yang mungkin sudah pada saat sebelum muat juga dalam keadaan baik, ini pasti fungsi pengereman tidak maksimal. Karena dia seperti Cipularang itu berapa kilo? 97, terus itu sekitar 2 kilo, terus turun, direm terus. Akhirnya ya blong. Iya, terjadi gagal rem namanya, atau rem blong katanya. Nah itu terjadi kecelakaan. Jadi banyak sekali akibat yang disebabkan oleh overload ini. Itu kecelakaan. Nanti ada jalan dampak lain rusak, segala macam. Dampak ekonomi banyak sekali. Iya. Nah, Pak, ini kan saya sempat lihat di salah satu media, kebijakan ini baru akan direalisasikan tadinya tahun 2026. Rencananya begitu. Sekarang akhirnya kebijakan ini diberlakukan 2025, dipercepatnya. Apa ini udah sekronis itukah kondisi di Indonesia, Pak Dirjen, bagaimana ini? Undang-undang lalu lintas itu 2009 ya, Pak? Iya. 2009? Lahir. Artinya ini sudah diatur. Begitu. Sejak 2009 itu sudah diatur. Memang implementasinya ini belum maksimal. Artinya pengawasan dan lain sebagainya itu belum maksimal. 2017, 2023 kita juga pernah melakukan program Zero Odol ini. Iya, Pak, mengupayakan. Masih gagal. Masih gagal. Oh, kenapa, Pak? Apa yang menyebabkan kegagalan? Itu tadi, salah satunya adalah sistem tata kelola logistik ini belum terintegrasi. Itu salah satu saja. Nanti mungkin banyak variabelnya nanti apa yang harus diperbaiki. Jadi kalau sistem ini sudah terintegrasi, data sudah terintegrasi,
ini saya yakin untuk pengawasan, untuk penegakan hukum juga ini akan lebih maksimal. Iya. Nah, kalau menurut Pak Joko sendiri, ini gimana supaya implementasi yang ada di lapangan ini, supaya biar bisa lebih maksimal, itu bagaimana supaya sistem itu bisa berjalan dengan baik, itu menurut Pak Joko gimana? Iya, kalau logistik kita itu yang ngurusin itu 15 kementerian dan lembaga 15. Jadi bukan urusan perhubungan aja. Waduh. Saya sudah bilang beberapa kali bahwa urusan logistik ini tidak bisa diberesin oleh Kementerian Perhubungan, PU maupun Korlantas, nggak bisa. Karena ada 15. Termasuk hakim juga. Oh begitu, jadi banyak sekali ya? Banyak sekali, apalagi sekarang ini yang terjadi di lapangan itu perang tarif. Nah ini yang bahaya. Perang tarif seperti apa tuh? Tarif jadi antara pengusaha, pemilik barang pengusaha itu, dia tarif paling rendah itu yang dimenangkan. Itu memang harus pasal 184 Undang-Undang Lalu Lintas harus direvisi. Dulu nggak seperti itu, saya nggak tahu gimana caranya, tiba-tiba muncul pasal itu. Jadi tarif angkutan berjalan kesepakatan ya, sepakatnya berapa itu dibayar. Nah, padahal kita tidak punya namanya upah standar buat supir truk, kita nggak punya. Nggak punya. Itu harus ada dulu. Harus ada dulu upah standar supir truk. Nah, kita nggak punya. Makin turunin harga. Jadi tapi supir tidak boleh kan? Tarifnya tetap dia seperti kalau jalan Transjakarta. Itu kan supirnya punya standar ya. Mau tawar lain-lainnya silakan, tapi gajinya tidak boleh. Nah, di kita belum punya upah standar. Nah, itu tugasnya bukan di perhubungan. Tugasnya Kementerian Tenaga Kerja yang mengatur. Oke. Itu belum. Menurut Pak Dirjen gimana? Setuju itu Pak? Betul. Jadi itu fakta ya. Itu faktanya. Fakta artinya ada keterlibatan beberapa kementerian lembaga, pengusaha juga ini untuk memperbaiki masalah dimensi overload loading ini. Jadi tidak bisa kita parsial sendiri-sendiri, tidak bisa. Tetap harus terintegrasi, terkoordinasi ya, sehingga hasilnya pun akan maksimal. Iya. Kalau dari pengusaha sih pasti maunya sih ya satu truk segede-gedenya. Oh iya. Itu artinya tadi. Begitu ya. Artinya tadi tarif perlu diatur juga, sehingga tidak ada perang tarif. Artinya kalau tarifnya sudah diatur, ini 1.000 perak untuk satu kali trip. Ya, sementara ada yang lebih rendah. Nah itu. Nah 800. Akhirnya ke kiri kan. Yang dikorbankan biasanya tadi gaji buat supir, gaji buat supir, kemudian perawatan, penambahan itu, penambahan lagi barang yang dibawa, karena untuk efisiensi katanya, satu kali trip aja, harusnya 3 kali trip, satu kali aja, akhirnya kan itu jadi overload. Tapi kan kalau begitu jadi overload, cuman kan biayanya jadi lebih murah Pak. Tapi konsumen jadi seneng Pak, murah Pak. Itu gimana dong Pak? Itu makanya kita ingin ya masyarakat kita semualah. Masyarakat kita, para pengusaha, konsen juga terhadap keselamatan. Gitu. Ya. Biaya murah tapi kalau keselamatan dikorbankan, itu kan kita satu nyawa aja kan sangat berharga. Betul. Bayangin, satu korban, seorang bapak yang punya anak 2, artinya ada 2 orang yang jadi yatim. Padahal bapak ini tulang punggung keluarga. Artinya ada istri juga yang kehilangan suaminya. Jadi itu akan berakibat pada kemiskinan juga, kecelakaan ini. Jadi sangat kompleks sekali. Tidak bisa melihat hanya murah secara ekonomi, tapi mahal secara keselamatan. Itu. Jadi itu yang ingin kita berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keselamatan itu sangat penting. Ya. Satu nyawa itu sangat berharga lah gitu. Betul. Dan karena murah, akhirnya mengabaikan itu gitu. Iya, karena ada impact yang lebih jauh lagi ya, bukan hanya itu, keluarganya, anaknya, orang tuanya kan. Belum kita bicara lingkungan. Betul. Belum bicara ekonomi tadi. Belum bicara infrastruktur. Banyak sekali. Jadi sebenarnya pengusahanya juga harus diberikan sosialisasi bahwa jangan mau untung doang ya. Tapi menurut saya konsumennya juga harus tahu bahwa ini kalau udah ada standar harga, nggak bisa ditawar lagi, karena akan berhubungan dengan nyawa orang, keselamatan orang dan sebagainya ya. Betul. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, jadi nanti itu kalau komentar itu punya sembako ya. Kalau dulu ada subsidi nantinya. Gimana tuh? Di darat tuh sudah ada 9 daerah, 9 rute itu subsidi angkutan barangnya biar dia murah. Ada, jadi pemerintah itu wajib memberi subsidi, nggak hanya penumpang bus ya, barang juga ada subsidi. Bagaimana cara merealisasikan dan bisa mendapatkan subsidinya itu Pak?
Nah, kalau sekarang setahu saya kalau di darat namanya untuk daerah perintis. Rute perintis. Daerah perintis kan jadi tol laut. Tol laut itu sudah murah. Jadi memang dari Jawa ke daerah tertentu kan di daerah pelabuhan itu masih murah. Tetapi ke pedalaman kan mahal. Ya, nah, biar ke pedalaman masih murah, ini biayanya disubsidi. Sama juga ini juga bisa. Saya pikir yang disubsidi apa? Sembako minimal. Sembako kebutuhan kita kan kalau itu mahal negara mensubsidi. Ketimbang tadi kecelakaan yang terjadi. Ya kalau meninggal dari kemiskinan, kalau dia luka berat itu pasti disabilitas. Itu kan rugi juga kan? Betul. Nah itu jadi itu harus dilihatnya seperti itu. Dan tadi tidak harus memaksakan di darat, kita bisa juga menggunakan jalur kereta, jalur laut, gitu kan? Itu makanya dibuat master plan untuk logistik kita belum punya. Nah, jadi jangan memaksakan di darat semua, resikonya besar. Gitu. Siap. Nah, Pak Dirjen, setahu saya kita juga udah punya jembatan timbang untuk mencegah kendaraan over dimension dan overload ini di jalan raya. Nah, kalau masih banyak yang melanggar, berarti mereka tidak melakukan prosedur yang seharusnya atau banyak oknum yang nakal? Dari data, kita bicara data ya. Data yang kita punya, dari 100 kendaraan angkutan logistik atau angkutan barang, itu yang masuk ke jembatan timbang itu hanya 3,9. Artinya dari 100 kendaraan itu hanya 4 kendaraan yang masuk hanya 4%. ke situ. Iya, artinya disiplin dari para pengemudi juga untuk masuk ke jembatan timbang itu sangat kurang sekali. Kemudian oknum, saya tidak menutup mata. Mungkin ada oknum-oknum itu, tapi kita sudah tegas untuk oknum yang masih berani gitu ya, berani di main-main di jembatan timbang. Ini pasti sanksinya lebih berat, ya, baik itu demosi maupun sanksi kode etik. Itu sudah ada aturan mainnya kita. Yang terpenting mungkin gini, kita saat ini sudah ada teknologi, ya, teknologi WIM. Ini yang kita perbanyak ya, sehingga pada 2026 nanti ini seluruh jembatan timbang kita ini sudah menggunakan teknologi itu. Dan digitalisasi jembatan timbang ini juga terus kita lakukan perbaikan dan integrasi dengan tilang. Jadi nanti untuk pelanggar overload itu ditilang secara elektronik. Ya, tidak ada lagi interaksi dengan petugas. Di luar negeri berarti, ya. Pak, ya. Dan itu sanksinya kumulatif. Artinya gini, kalau di jembatan timbang Trans Jawa, ya, ada 10 jembatan timbang, itu kumulatif. Kalau dari Surabaya sampai Jakarta 10 kali melanggar, itu 10 kali kena tilang. Ya, artinya kalau satu pelanggaran itu 500 ya, Pak Joko ya, saat ini 500.000 denda maksimal untuk overload, kena. Ya kali 10 kali. Nah, nanti itu makanya kita lebih banyak untuk membangun jembatan timbang ini yang digital, sehingga itu tadi mengurangi oknum tadi, kemudian mengurangi oknum pengemudi juga yang tidak mau masuk ke jembatan timbang, tidak perlu masuk nanti. Melewati situ udah otomatis. Sudah otomatis kelihatan overloadingnya berapa kilo. Ya, itu. Dan mungkin ini ya. Jadi jembatan timbang di Jawa itu kapasitasnya sudah overload. Jadi dia tidak bisa meriksa semua kendaraan, nggak bisa lagi. Tadi disebut 100 kendaraan lewat hanya bisa 4. Nggak bisa, karena kapasitasnya dia tadi. Jadi efektivitasnya sekarang agak berat. Ya agak berat juga. Itu kalau masih belum efektif. Nggak bisa lagi. Jadi suruh masuk. Itu cuma nggak sanggup periksa semuanya. Itu jadi problem. Jadi kekurangan masih mesti diperbanyak. Diperluas, tapi kan nggak mungkin diperluas. Sistemnya itu, Pak. Sistemnya dirubah. Nah, kalau sudah pakai WIM, ya, mau lewat berapapun ya silakan aja. Yang penting sudah terdaftar kan, jadi nggak usah masuk-masuk. Momentum untuk program Zero Odol tahun ini juga kita perbanyak edukasi kepada masyarakat, termasuk ini. Ini kan salah satu upaya kita untuk mengedukasi masyarakat betapa pentingnya keselamatan itu. Ya. Jangan abaikan keselamatan hanya untuk mengambil untung yang sebesar-besarnya. Ini perlu pemahaman dari seluruh masyarakat, dari masyarakat, kemudian pengusaha, ya, pengemudi juga itu harus terinfo ini dan paham. Sehingga kalau ekosistem ini sudah
udah paham semua tentang pentingnya keselamatan. Saya kira pengemudi yang akan mengangkut overload yang diperintah oleh pengusaha akan menolak dia. Itu yang kita harapkan, gitu ya. Daripada kesadaran anak istri dari semua saya. masyarakat Dari sisi semua kan ya Pak. Supirnya juga saya kalau keberatan mah nggak mau. Ya kan begitu ya? Iya betul. Kalau kegedean begini nggak mau. Di samping sistem tadi, sistemnya. Jadi ada kewajiban dari pengusaha untuk membuat clearance atau jadi perjanjian atau perjanjian lah. Jadi ini kan sedang dibahas juga ya. Gitu. Memang kalau membahas itu harus merevisi undang-undang. Tadi pasal 184, ada juga pasal 277 yang selalu sopir jadi tersangka itu loh. Itu kasihan ya. Kasihan menurut gitu kan, padahal dia nggak tahu kan. Kalau di luar negeri nggak ngerti namanya di upah ya. Mungkin upahnya per bulan begitu digaji ya udah. Itu karena jemput kalau sehari 2 hari nggak nyampe kena denda atau apa ya. Itu karena pasal 277 di undang-undang itu. Tapi kita merevisi undang-undang butuh waktu kan. Produk DPR nggak mudah lah. Makanya tadi mungkin didorong, sudah sekarang buat kesepakatan. Kalau ada apa-apa yang tanggung jawab adalah pemilik barang sama pengusaha truk, bukan di supir. Kalau nggak itu supir kita bilang, jangan diangkut. Udah caranya begitu dulu. Sembari tadi merevisi undang-undang tadi. Dan jangan fokus di jalan. Kita masih punya modal lainnya untuk mengangkut gitu. Betul. Nah, dari kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi, ini berapa persen yang diakibatkan oleh over dimension dan overloading ini tadi Pak? Menurut Bapak datanya tadi. Jumlah truk itu sedikit, tapi kecelakaannya nomor 2 cukup banyak. Nomor 2, nomor 1 motor. Sepeda motor kan persentase sepeda motor 80%. Truk itu paling nggak sampai 10% kok dia. Jadi data kemarin kami tanya data dari Korlantas itu untuk 2024 itu 10,3%. Truknya ya. Keterlibatan angkutan barang. Ya, angkutan barang untuk kecelakaan. Bayangin. Tapi yang harus kita catat nih, tingkat fatalitasnya. Satu kali tabrakan tuh bisa 7 yang meninggal. Artinya kita tidak melihat angka keterlibatannya saja, tapi angka fatalitas korbannya. Jadi pada saat kecelakaan melibatkan angkutan barang yang overloading itu. Ya, sebagai regulator dan pengawas yang mengatur angkutan barang di lapangan, apa tantangan yang terbesar, tantangan teknis di lapangan dalam menggalakkan kebijakan odol ini, Pak? Saya coba menginventarisir menginventarisir permasalahan-permasalahan yang ada di tata kelola angkutan logistik ini. Yang paling utama adalah integrasi data. Ya, Pak Joko mungkin sepakat juga integrasi data. Jadi gini, di perhubungan sendiri, data angkutan barang itu hanya mempunyai data angkutan barang khusus. Sedangkan yang umum itu ada di kementerian lain. Ya. Kemudian data kendaraan juga ada di kepolisian. Jadi ketika kita melakukan pengawasan, ini data kendaraan saja, belum data yang lain ya, untuk perizinan tadi, untuk tarif dan sebagainya. Jadi ini effortnya tuh sangat besar sekali, effortnya untuk menyatukan data ini. Betul. Tapi dengan komitmen yang ada sekarang, saya yakin untuk integrasi data, kemudian perbaikan sistem yang satu ini bisa terrealisasi. Insya Allah. Insya Allah. Kalau dari Pak Joko, apa tantangan terbesarnya nih Pak untuk merealisasikan ini Pak, menurut Pak Joko? Ya gini, memang sejak Undang-Undang Lalu Lintas 2009, ini pemerintah nampaknya agak lalai untuk angkutan barang. Kita nggak tahu data berapa jumlah truk se-Indonesia. Tidak ada datanya. Susah, karena apa? Truk itu kan harusnya angkutan barang plat kuning kan, tapi plat hitam juga banyak itu. Itu yang dulunya dia sopir, punya uang beli truk 1, 2 gitu kan, itu rata-rata itu plat hitam. Padahal kalau jadi pengusaha truk itu minimal dia harus punya 5 armada. Nah ini yang saya bilang mungkin ini pengusaha UMKM ini yang sedang proses pendataan. Itu harus plat kuning. Ya seperti halnya kalau kendaraan biasa kan ada angkutan plat hitam gelap ya kan. Mereka nggak berpajak dan sebagainya. Sama itu juga begitu. Makanya itu proses untuk bagaimana pendataan semuanya. Ya sehingga kita bisa tahu berapa jumlah truk di Indonesia, berapa jumlah pengemudi. Kita nggak tahu pasti sekarang. Gitu. Karena ujungnya adalah nanti ya pengemudi itu harus punya upah standar.
Ya, sehingga kalau kurang mungkin negara cari, mungkin suatu saat berikan ada standar upah buat mereka tambahan dan sebagainya, gitu. Oke, nah konsekuensi bagi mereka yang melanggar kebijakan ini selama ini bagaimana itu Pak Dirjen? Hukumannya bagaimana? Teguran secara lisan dulu biasanya atau bagaimana biasanya? Jadi regulasi yang existing saat ini ya untuk over dimension itu diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas pasal 277 ya, tidak salah. Itu yang saya katakan itu masuk ke kejahatan lalu lintas. Artinya penanganan terhadap pelanggaran atau kejahatan tersebut itu diproses verbal seperti kejahatannya lain. Artinya di berita acara, di sidang di pengadilan sampai divonis nanti ya. Apakah itu nanti denda hukumannya atau kurungan, itu ada pilihan ya. Kemudian untuk yang overloading sendiri itu masuk kategori sebagai pelanggaran ya. Artinya penanganannya lain dengan tadi. Kalau tadi pidana karena kejahatan lalu lintas, ini pelanggaran lalu lintas, sehingga penanganannya itu dengan tilang, penegakan hukumnya dengan tilang. Nah, ini sudah kita laksanakan ya. Memang kalau lihat sanksi yang ada sekarang, mungkin kalau saya lihat, tapi belum melakukan kajian atau apapun. Kalau dengan sanksi 500.000 ya, dan kita bandingkan dengan kelebihan muat yang didapat nanti dari ongkos angkutnya, mungkin masih, kalau kita hitung ekonomi masih untung. Untung bayar aja. Bayar masih aja untung. Artinya udahlah tilang ada sekali. Nah, ini perlu juga mungkin ada revisi ya undang-undang terkait dengan di samping denda tadi juga sanksi yang diberikan tidak hanya kepada si pengemudi. Itu mungkin. Jadi saat ini baru itu yang bisa kita lakukan karena regulasinya ya itu yang mengatur. Regulasinya sekarang seperti itu. Ya karena kalau bayar 500.000 dihitung-hitung masih untung, ya udah besok begitu lagi dihitung-hitung, ya udah itu masih untung. Hitung angka kos aja jadi HPP. Ya, bayar denda 500.000. Masukkan hitungan kalau pengusaha ya. Bensin 1 juta. Ya ini ya masukin HPP, setiap kali itu bayar denda, udah masukin. Jadi salah juga ya Pak ya. Pastinya kalau denda berapa kali udah izinnya dicabut, nggak boleh. Ya, kalau lebih galak ya. Kalau dari sisi kacamata Pak Joko sendiri gimana? Ya itu tadi, kalau izin dicabut, yang plat kuning, kalau plat hitam seperti mau nyabut kan susah kan? Nah itu tadi kan, makanya kita perlu KUHP juga untuk menjelaskan itu. Makanya hakim juga harus tahu bahwa ini jangan menggunakan undang-undang lalu lintas, tapi undang lain bisa digunakan tadi untuk plat hitam. Memang ini kalau lihat di luar negeri, kalau overload itu tanggung jawab pemilik barang. Nah ini belum menyentuh undang pada pemilik barang. Belum menyentuh. Ya kan, cari yang murah. Contoh, dulu ngangkut air mineral yang sering kecelakaan di Ciawi itu kan, dulu naik kereta gitu ke Jakarta. Iya kalau KRL sampai jam 12 dia dini hari bawa ya. Tapi hitungannya tiba-tiba ada tawaran angkutan darat ini lebih murah. Dia pindahlah di darat itu karena overload tadi. Nah, tapi kecelakaan terus kan, ya sering nabrak, gate-nya ditabrak dan sebagainya. Nah ini kan harus dikembalikan, jadi murah tapi tidak menjamin keselamatan di jalan. Itu tadi alternatif tuh, Pak. Jadi tidak harus di darat terus, karena beban jalan, ya itu sudah sangat overload sekarang. Volume kendaraan dengan jalan itu ya. Tadi alternatif melalui kereta api, melalui kapal, itu akan lebih baik. Artinya keselamatan pun, keamanan pun ini akan lebih terjamin di sini. Iya. Untuk bisa kebijakan berjalan secara efektif itu kapan bisa? Ini kita sudah mulai ya, tadi inventarisir permasalahan, kemudian juga kita sudah mulai dengan para stakeholder yang terkait ya, sudah mulai menjajaki untuk integrasi. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga nanti sesegera mungkin bisa seluruh stakeholder itu mengerti bahwa peraturan-peraturan dari pemerintah ini tentunya untuk keselamatan nyawa yang paling penting ya Pak. Karena keselamatan nyawa itu bukan cuma seperti yang Bapak bilang tadi, bukan cuma satu orang, ternyata ya dia
mungkin punya anak, mungkin punya keluarga dan sebagainya, luar biasa. Nah, harapan dari Pak Dirjen dan Pak Joko dengan adanya kebijakan tentang overdimension dan overloading ini, harapannya nanti ke depannya bagaimana, Pak? Ya, dengan komitmen bersama nanti akan dituangkan juga dalam SKB ya antar kementerian lembaga. Saya berharap untuk program Zero Odol ini bisa terrealisasi di 2026. Yaitu dengan membangun tata kelola angkutan logistik, dengan pengawasan yang digital, ada perubahan-perubahan ini saya yakin ya untuk program ini bisa kita realisasikan. Dari Pak Joko mungkin? Ya, sekarang Pak Presiden sudah komit untuk truk odol tidak boleh beroperasi. Namun ini kan perlu waktu ya. Nah, ini sudah diambil alih oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Jadi masing instansi sudah dikumpulkan. Kami juga ikut di sana. Jadi nanti akan dibuat roadmap dan mungkin dari program jangka pendek, jangka menengah ya. Dan itu nanti masing-masing instansi akan berbuat seperti apa. Dan itu dilakukan ya. Semoga ini 2006 sudah berjalan. Dan ini sudah satu kemajuan. Nah, ini sedang proses yang nantinya mungkin bisa peraturan presiden lebih kuat nanti untuk menguatkan. Kalau SKP mungkin 15 kementerian kan banyak sekali kan. Sudah sekarang kalau presiden mau peraturan presiden. Itu sudah mengikat semuanya. Disitulah nanti punya tanggung jawab masing-masing. Ya, hukum saya pikir tetap dilakukan, tapi itu mungkin di hilirnya aja. Kita buatkan dari hulu sampai hilir harus diselesaikan. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali atas kehadirannya Pak Dirjen dan juga Pak Joko. Semoga kedepannya tentunya kecelakaan lalu lintas itu dapat menurun dengan adanya peraturan-peraturan yang baru, dan saya yakin dengan pemerintahan yang sekarang yang dipimpin juga tentunya Pak Dirjen yang sekarang ini lebih satset-satset, dan semoga semuanya jadi lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali sudah datang Bapak-bapak. Sampai ketemu di Meet the People selanjutnya. Satu nyawa terlalu banyak. Keselamatan jalan untuk Indonesia.